Amerika serang Nigeria, Trump targetkan militan ISIS. Pria buncit jadi simbol ketampanan, makin buncit makin tampan. Taiwan jadi ikon modern Asia Timur. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan udara di wilayah barat laut Nigeria pada malam Natal. Serangan ini Amerika menargetkan kelompok militan ISIS yang dituding bertanggung jawab atas pembunuhan umat Kristen. Trump menyebut operasi sebagai tindakan tegas dan peringatan keras terhadap terorisme. Amerika Serikat melakukan serangan udara ke Nigeria saat malam Natal 24 Desember 2025 waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan operasi dilakukan atas perintahnya sebagai panglima tertinggi. Target serangan adalah militan ISIS, disebut sudah melakukan pembantaian brutal terhadap umat Kristen tak bersalah. Trump menegaskan Amerika Serikat sebelumnya sudah memperingatkan kelompok tersebut. Jika kekerasan terhadap umat Kristen tidak dihentikan, maka konsekuensi berat akan diberlakukan. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our three great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. Menurut Trump, serangan dilakukan Departemen Pertahanan Amerika berjalan sempurna dan menunjukkan kekuatan militer Amerika. Lebih jauh, Trump memperingatkan serangan lanjutan akan terus dilakukan jika aksi kekerasan dilakukan militan ISIS masih berlanjut di Nigeria. Ia menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan terorisme radikal berkembang dan mengancam keamanan warga sipil. Informasi selanjutnya, keluarga kerajaan Inggris menghadiri ibadah Natal di Gereja Santa Maria Magdalena Sandringham. Kehadiran keluarga kerajaan disambut hangat masyarakat yang memadati area gereja dan menyampaikan ucapan selamat Natal. Merry Christmas. Anggota keluarga kerajaan Inggris menghadiri ibadah gereja Santa Maria Magdalena Sandringham pada 25 Desember 2025. Raja Charles III dan Ratu Camilla kerajaan Inggris tampil serasi berbusana bernuansa merah, mencerminkan semangat perayaan Natal penuh kehangatan. Keduanya memimpin anggota keluarga kerajaan lain menuju gereja guna mengikuti ibadah tahunan menjadi tradisi. Merry Christmas. Pangeran dan Putri Wales hadir bersama ketiga anak mereka, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Putri Kate tampil anggun mengenakan busana tartan bernuansa musim dingin. Keluarga Wales begitu akrab dan ceria sepanjang prosesi. Usai ibadah, para anggota keluarga kerajaan menyempatkan diri menyapa publik. Pangeran William mengucapkan selamat Natal. Pangeran George berjabat tangan dengan sopan dan Putri Charlotte berbagi pelukan hangat dengan warga. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kebaikan dan kebersamaan adalah inti dari perayaan Natal. Beralih ke kabar lain, komplotan maling bertopeng menggasak berangkas ATM yang berada di toko dan SPBU. Berangkas berisi uang ditarik paksa menggunakan kendaraan. Akibatnya, isi toko berantakan dan mesin ATM rusak parah. Komplotan maling bertopeng beraksi menjelang perayaan Natal 2025 di Texas, Amerika Serikat.
Aksi mereka terekam kamera pengintai CCTV. Dari rekaman video yang diunggah Fox News, terlihat seorang pria bertopeng masuk ke toko 7-Eleven, lalu mengkaitkan tali tambang ke brankas ATM yang ada di dalam toko. Tak lama kemudian, tali ditarik. Brankas berisi uang terlepas dari mesin ATM. Barang dagangan dalam toko porak-poranda. Waktu menunjukkan Rabu pukul 3 dini hari 24 Desember 2025. Di video yang lain, aksi serupa terjadi di SPBU. Pria bertopeng merusak mesin ATM mengaitkan tali. Tak lama kemudian, kendaraan menarik tali dan menghancurkan mesin ATM. Brankas ATM terpisah dari mesin ATM. Polisi menerangkan para pelaku mencuri kendaraan di daerah Dallas. Mereka bisa masuk ke dalam toko dengan cara menghancurkan kaca jendela. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan putrinya Kim Ju-e pamer resor mewah di pegunungan di kota Samjeon, Korea Utara. Kim menyebut hotel-hotel tersebut sebagai bukti nyata dari meningkatnya status rakyat Korea Utara dan potensi pembangunan negara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan putrinya Kim Ju-e menghadiri upacara peresmian hotel-hotel di resor wisata di kota Samjeon, Korea Utara, Sabtu 20 Desember 2025. 제 참가자들은 우리 인민을 이 세상 가장 중요한 물건을 나누시고 Menurut laporan media pemerintah, resort dilengkapi ruang rekreasi yang nyaman, restoran barbecue, dan kolam air panas. Dikutip dari Reuters, Kim menghadiri upacara dan meninjau 2 dari 5 hotel mewah yang mulai dibuka akhir pekan di kawasan wisata Samjeon, Timur Laut Semenanjung Korea, dekat perbatasan dengan Cina. Dalam laporan Korean Central Television atau KRT, Kim menyebut hotel-hotel tersebut sebagai bukti nyata dari meningkatnya status rakyat Korea Utara dan potensi pembangunan negara. Acara ini sebagai upaya menonjolkan kemajuan ekonomi utara menjelang Kongres Partai Penting awal tahun 2026. Sejumlah analis menilai kemunculan Ju-e dalam berbagai kegiatan publik bersama ayahnya sebagai sinyal penting. Putri remaja Kim dipandang sebagai kandidat terdepan menjadi pemimpin Korea Utara berikutnya di masa depan. Dalam sebulan terakhir, Kim Jong-un tercatat menghadiri beberapa peresmian fasilitas lain, termasuk 3 pembukaan pabrik regional, menandakan fokus pemerintah pada proyek-proyek pembangunan domestik. 이어 다음과 같은 사업이라고 하시면서 우리가 건설하는 모든 Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ada suku di Ethiopia yang memiliki standar unik dalam menilai ketampanan sesosok pria. Suku Bodi atau Meen menganggap perut buncit sebagai simbol daya tarik. Semakin buncit seorang pria, maka dinilai semakin tampan. Suku Bodi tinggal di lembah Omo, Ethiopia, memiliki tradisi adat tahunan untuk menentukan pria paling tampan di antara mereka. Ketampanan tidak diukur dari wajah atau otot, melainkan dari seberapa besar perut seorang pria. Kompetisi ini digelar setiap tahun baru Bodi dalam upacara adat bernama Kael. 6 bulan sebelum upacara, setiap keluarga memilih satu pria lajang untuk dipersiapkan. Selama masa persiapan, peserta wajib meminum darah dan susu sapi serta hidup terpisah. Pada hari upacara, para pria memamerkan perut buncit dengan berjalan mengelilingi pohon suci. Pria dengan perut paling besar dinobatkan sebagai yang paling tampan. Selesai ritual, para peserta wajib menjalani diet untuk mengembalikan kondisi tubuh.
Ya, kabar berikutnya, induk paus memiliki cara unik saat menyusui anaknya di dalam air. Caranya dengan menyemprotkan susu kental berkadar lemak tinggi langsung ke mulut sang anak. Metode ini membuat nutrisi tetap terserap meski berada di laut. Sebagai mamalia laut, paus betina memiliki kelenjar susu tersembunyi di celah tubuhnya. Anak paus akan memberi sinyal tertentu saat siap menyusu, sehingga induk mengeluarkan puting dan memompa susu secara langsung. Berbeda dengan bayi manusia, anak paus tidak menghisap susu. Induk paus menyemprotkan susu kental mengandung hingga 50% lemak agar tidak mudah larut di air laut dan langsung tertelan. Susu paus sangat kaya lemak ini berfungsi mempercepat pertumbuhan lapisan lemak tubuh anak paus. Guna menjaga suhu tubuh di perairan dingin, proses menyusui terus berlangsung hingga anak paus mampu mengonsumsi makanan padat. Pemirsa, di tengah kepungan lagu-lagu legendaris bertema Natal, girl group K-pop I-LIT justru berhasil mencetak prestasi gemilang melalui lagu terbaru mereka. Lagu utama bertajuk Not Cute Anymore sukses menembus jajaran atas tangga lagu YouTube Shorts di Amerika Serikat hingga Eropa, membuktikan popularitas global mereka semakin solid. Selanjutnya ada kabar dari anggota grup ENHYPEN Suno yang baru saja menerima penghargaan bergengsi dari Menteri Luar Negeri dalam ajang Republic of Korea Social Contribution Awards 2025. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata dan dampak positif yang ia berikan kepada masyarakat melalui berbagai aksi sosial. Salah satu idola Korea member grup ENHYPEN Suno dianugerahi penghargaan bergengsi karena dedikasi sosialnya sangat inspiratif. Melansir All K-pop, Suno ENHYPEN menerima penghargaan Menteri Luar Negeri di Penghargaan Kontribusi Sosial Korea 2025 yang diadakan Pusat Pers Korea pada 23 Desember 2025. Penghargaan Kontribusi Sosial Korea merupakan ajang bergengsi bertujuan menemukan, mengapresiasi, serta mempromosikan individu-individu sudah memberikan dampak signifikan di berbagai sektor sosial. Tahun ini, acara ini merayakan peningkatan 20 tahun penyelenggaraan dan didukung 10 kementerian, serta lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, serta Kementerian Luar Negeri. Dalam pidatonya, Suno menyatakan rasa rendah hati dan berkomitmen terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menegaskan akan terus berbagi dengan hangat tanpa mengubah pola pikirnya dalam membantu sesama. Rekam jejak kebaikan Suno tercatat melalui donasi ke Samsung Medical Center sebanyak 2 kali. Dana tersebut digunakan untuk biaya perawatan pasien serta program dukungan psikologis bagi anak-anak dan remaja penderita kanker. Tidak hanya itu, pada Maret lalu ia juga sigap memberikan bantuan untuk korban dan pemulihan daerah yang dilanda kebakaran hutan besar-besaran. Aksi nyata Suno ini ternyata memicu gerakan viral bernama Suno Challenge di media sosial. Para penggemarnya, Engine, terinspirasi untuk turut serta menyumbangkan dana dan menciptakan siklus kebajikan yang luas di seluruh dunia. It's all for life, all for day. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, di Asia Timur terdapat sebuah pulau yang menyimpan kekayaan alam luar biasa, budaya beragam, serta ikon modern kelas dunia. Taiwan, negeri dengan perpaduan tradisi Tionghoa, pengaruh Jepang, dan kehidupan modern yang dinamis. Dari megahnya Taipei 101, keajaiban alam Yehliu Geopark, hingga kampung seni penuh warna Rainbow Village. Seperti apa keindahan Taiwan? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Taiwan. Taiwan
terletak di Asia Timur di Samudra Pasifik Barat, sekitar 160 km di sebelah timur daratan Tiongkok. Pulau ini dikelilingi Laut Cina Timur, Laut Filipina, dan Laut Cina Selatan dengan bentang alam yang kontras. Wilayah timur didominasi pegunungan tinggi dan hutan, sementara bagian barat berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan permukiman padat. Taiwan dikenal memiliki iklim subtropis hingga tropis, dengan musim panas yang lembab dan musim dingin relatif sejuk. Kondisi geografis ini membentuk karakter masyarakat Taiwan yang adaptif, tangguh, dan dekat dengan alam. Dari sisi budaya, Taiwan merupakan pencampuran yang unik. Tradisi Tionghoa masih kuat melalui bahasa, kuliner, dan festival, berpadu dengan pengaruh Jepang dari masa kolonial serta budaya asli masyarakat pribumi. Perpaduan ini menciptakan identitas Taiwan yang khas, modern, namun tetap menghargai tradisi. Di tengah hiruk pikuk kota berdiri salah satu ikon paling terkenal di Asia, yaitu Taipei 101, ikon kebanggaan Taiwan. Pembangunan gedung ini dimulai pada 1999 dan diresmikan pada akhir 2004. Dengan 101 lantai di atas tanah dan 5 lantai di bawah tanah, Taipei 101 menjulang setinggi lebih dari 500 meter. Gedung ini pernah menyandang gelar pencakar langit tertinggi di dunia, sekaligus simbol kemajuan teknologi Taiwan. Taipei 101 dirancang khusus untuk menghadapi gempa bumi dan angin topan, dengan sistem peredam getaran raksasa di bagian tengah bangunan. Kini, Taipei 101 tidak hanya menjadi pusat perkantoran dan bisnis, tetapi juga destinasi wisata utama, tempat wisatawan menikmati panorama kota Taipei dari ketinggian. Bergerak ke wilayah utara Taipei, Taiwan menyuguhkan lanskap alam yang menakjubkan di Yehliu Geopark. Kawasan ini berada di tepi laut, menjorok ke Samudra Pasifik, dan terkenal dengan formasi batuan unik hasil proses alam selama ribuan tahun. Angin laut, ombak, dan erosi perlahan membentuk batu-batu dengan rupa yang menyerupai berbagai objek. Yang paling ikonik adalah Queen's Head, batu berbentuk kepala ratu yang menjadi simbol Yehliu. Selain itu, terdapat batu lilin, sepatu peri, hingga gua-gua kecil di sepanjang pesisir. Yehliu Geopark bukan sekedar objek wisata, melainkan juga kawasan edukasi geologi, tempat pengunjung belajar memahami kekuatan alam dalam membentuk wajah bumi. Keindahan Yehliu memperlihatkan sisi Taiwan yang alami, liar, dan menakjubkan. Dari alam, perjalanan berlanjut ke wilayah Taichung, Taiwan bagian tengah. Disinilah berdiri Rainbow Village, kampung kecil berubah menjadi destinasi seni penuh warna. Awalnya, kawasan ini merupakan perumahan sederhana bagi para veteran militer. Namun ketika kawasan ini terancam digusur, seorang mantan tentara bernama Huang Yongfu mulai melukis dinding rumah-rumah dengan warna cerah. Lukisan bergambar manusia, hewan, dan simbol imajinatif perlahan menarik perhatian publik. Rainbow Village pun berubah menjadi ruang seni terbuka sekaligus simbol kekuatan kreativitas rakyat. Kini, kampung ini menjadi salah satu ikon wisata budaya Taiwan, menunjukkan bahwa seni sederhana mampu menghidupkan kembali sebuah komunitas. Taiwan bukan hanya tentang teknologi dan kota modern, tetapi juga tentang alam yang menakjubkan dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Pemirsa, tidak semua sekolah di Kenya memiliki laboratorium. Karenanya, sebuah badan pemerintah memproduksi laboratorium keliling yang dinilai lebih murah dibandingkan fasilitas permanen. Laboratorium ini bertenaga surya bisa membantu para siswa memahami bidang sains selama ini hanya dipelajari secara teori. If you are not able to capture the clear
Paul Gitaiga adalah seorang guru di Akademi Utawala di Kenya. Hampir sepanjang karirnya sebagai guru sains, ia hanya memberikan pelajaran teori. Menurut Paul, sekolah tempatnya mengajar tidak mampu membangun laboratorium. Most of the items that are there, they will only be found in books as diagrams, pictures, and a teacher may not be able even to demonstrate and to show that this is what is being taught in the course book. Namun kehadiran laboratorium keliling ini telah mendorong pelajaran sains dan proyek penelitian siswa. Laboratorium ini dibuat dari bahan lokal seperti kayu, dilengkapi dengan roda, dan tenaga surya untuk pengguna di sekolah dengan listrik terbatas atau tidak memiliki listrik. Sekolah dapat membeli laboratorium ini dengan harga sekitar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut produsennya, School Equipment Production Unit atau SEPU, harga ini jauh lebih murah dibanding biaya pembangunan laboratorium permanen yang bisa mencapai hampir $20.000. Siswa seperti John Mokaya merasa sangat terbantu. I got to understand many things, of which in grade 7 we used just to see from the books, but now you can have the real experience, how everything works, and due to this you can be great people in future. Menurut Sepu, laboratorium ini mudah diterapkan karena dibuat di Kenya. CEO-nya mengatakan kepada VOA, alat-alat ini dirancang dengan pemahaman guru lokal, tidak seperti produk impor. To understand the teacher training over Kenyan. Unlike if we got an innovation from outside, which we need to come and adopt it for the local environment. This is a solution that is born from within, and therefore it is going to spur more thinking, and we're even thinking of other ways that we can be able to improve it. Lebih dari 500 laboratorium keliling telah didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Sekolah dapat membayar dengan cara mencicil dan mendapat pasokan bahan kimia yang dibutuhkan secara berkala, menurut manajer penjualan Alan Weiche. The mobile laboratory is coming with accompaniments, such as the microscope. We've got assorted chemicals to be able to support the teachers and the learners to be able to do various experiments. We've got also assorted glasswares. And in terms of safety measures, it is also supplied with a fire extinguisher. Biaya pendidikan adalah masalah keuangan yang paling sering dilaporkan di Kenya dan hampir seluruh negara Afrika Sub-Sahara lainnya, menurut Bank Dunia. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.